ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma maqam. Sekarang kita berada di bulan Sa'ban, betul Pak? Sebentar lagi bulan Ramadan. Ayo bersihkan hati dan badan, siap siaga jalankan kewajiban. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma maqam. Jalan-jalan ke kota Bogor, nggak jauh Pak, dekat ya. Jawab Mas. Jalan-jalan ke kota Bogor cuma nyari api dan obor. Nih kita ini jadi ustaz, biarin nggak kesohor. Yang penting tiap bulan nggak tekor. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma maqam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang sama-sama kita hormati para guru kita. Yang pertama Mukarram Kiai Haji Ahmad Muradi MAG. Alhamdulillah saya bisa mencari suruban ya, karena saya nggak bawa suruban. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya nurut ilmunya ke saya. Yang kita hormati Al-Mukarram Ustaz Fauzi yang luar biasa yang bisa menyampaikan modal asanah yang kita simak ibadah nasihat untuk calon umroh, yaitu Saiful Bait Ustaz Subriyatin Sodikin atau Solihin Sodikin, Ustaz Subriyatin Sodikin, ada Ustaz Rumanta, Ustaz yang lain yang izin tidak disebut satu persatu. Bapak MC kita Ustaz siapa MC? Ustaz Badruddin. MC itu artinya ngomong cucu. Sudah punya cucu Ustaz Badruddin? Udah pas banget MC ngomong cucu. Kalau bahasa Inggrisnya Master of Ceremony, penguasa acara. Jadi tergantung MC-nya. MC nyuruh ceramah, MC nyuruh diem, makan. Karena Master of Ceremony, penguasa acara. Wah, itu MC. Dan seluruh jamaah yang mohon izin ya, tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi takzim hormat saya pada seluruh jamaah. Al-Karam Al-Ustaz siapa tadi yang mimpin? Jazatul Rasul, alhamdulillah yang tadi mengawali acara, yaitu tawasul, kirim doa, mimpin arwah, mimpin arwah, arwah dipimpin. Alhamdulillah ya. Semua kita hadir di sini untuk memenuhi undangan Saiful Bait Saiful Hajat Ustaz Subriyatin Sodikin yang alhamdulillah ini beliau luar biasa dikendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan emas, peluang emas yang sangat luar biasa, bisa umroh. Biayanya agak sedikit Pak sekarang. Berapa Ustaz Subriyatin umroh sekarang? 30 berapa? 3 kilo. Biaya umroh sekarang berapa? 30 Pak, 30 juta. Ya kita yang nggak punya duit nggak usah berkecil hati, ngelamun saja di tanah suci. Ini alhamdulillah kita semua diundang dalam rangka Walimatus Safar. Walimah itu artinya apa? Walimah itu perhidangan Pak, penyajian makanan. Safar perjalanan. Kalau zaman dulu nggak ada Pak. Zaman dulu orang kalau mau umroh mau haji dulu itu pamit ke kanan kiri, datangi satu mau doanya ya saya mau umroh, saya mau haji. Zaman dulu. Nah kalau sekarang Pak, tetangga ada 100 lebih. Kalau Ustaz Subriyatin datangnya atu-atu berapa jam, berapa hari baru kelar, betul nggak? Karena itu muncullah namanya Walimatus Safar, efektif. Semua hadir di sini, nggak usah datang atu-atu. Ustaz Subriyatin alhamdulillah mengundang kita semuanya. Enak, efektif. Undang Ustaz suruh ceramah mewakili dia, ya kan? Cukup menjadi makanan. Luar biasa. Jadi sekarang ini baru ada namanya Walimatus Safar. Dulu nggak datang atu-atu. Jadi kalau suruh ceramah tentang umroh atau haji, terus terang Bapak, saya nggak mampu. Kenapa? Saya belum pernah. Namun ada nih Ustaz pernah dikritik. Ustaz, kamu ceramah tentang perkawinan, udah kawin. Yang ceramah Ustaznya masih muda. Belum. Kenapa ceramah pernikahan? Ada lagi. Kamu ceramah haji umroh belum pernah haji, nggak layak. Dibalikin sama Ustaz. Pintar nih Ustaz masih muda. Ustaz, kemarin saya dengar antum ceramah kematian.
Mak pernah mati katanya. Iya pernah juga katanya. Jadi kalau mau ceramah soal mati harus mati dulu. Ya kagak. Ya mungkin soal ceramah umroh ini detailnya bagaimana itu yang sudah pernah jalani sehingga lebih ada penghayatan. Ini Ustadz Fauzi sudah memberikan yang luar biasa ya di Jere Ismail macam-macam, memang sudah pernah ke sana. Nah kalau saya cerita Ka'bah, cerita Madinah ya lucu karena memang belum pernah ke sana. Insya Allah bulan depan Pak, bulan depan. Kalau ada yang biayain loh. Ya amin aja lah. Kita semuanya ya, semuanya ini kata Ustadz Fauzi tadi kalau namanya apa diundang belum, dipanggil udah. Semua udah dipanggil, diundang belum. Bagaimana bisa diundang? Kita menunggu Allah memampukan kita. Kita nggak mampu, tapi Allah bisa berkehendak dimampukan sama Allah. Dikasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak disangka-sangka. Ya Pak ya, sering buka medsos ya, ada penjual es bisa naik haji umroh. Ada orang supir bemo Pak, nggak diduga bisa umroh haji, ya enggak? Jadi juga semua itu karena sudah memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh sampai tua kita nggak ada undang-undang, nggak ada undang-undang juga, nggak umroh juga Pak, duit kagak gablek, ya kan? Ada konsepnya. Pertama apa? Baca surat Yasin Pak, setiap hari 3 kali. Surat Yasin baca terus. Sudah 10 kali nanti lapor gimana Ustaz, belum ada tanda-tanda. Surat Waqiah baca seminggu, belum ada indikasi, ada ciri-ciri. Surat Al-Mulk Pak, tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan surat untuk dialam kubur. Enggak baca aja enggak apa-apa. 3 surat istimewa Yasin, Waqiah, Mulk enggak ada. Terakhir surat Tanah Pak, ada tanah. Surat Tanah punya. Tanah siapa kayak terserah. Yang ini suratnya jadi. Yang kedua Bapak-bapak, kalau toh ternyata kita ditakdir Allah nggak bisa menikmati tanah suci, nggak usah berkecil hati. Ada amalan-amalan yang mana fadilahnya, keutamaannya, pahalanya sebanding dengan umroh dan haji. Ini untuk kita ini yang nggak bisa naik ke sana. Tentu kita harus niat dulu, harus niat serius bahwa kita ya Allah. Sebenarnya sekarang niat, ya Allah saya niat pengen umroh dan haji selama Engkau masih berikan hidup, nafas masih dikandung badan ya Allah, roh pengen umroh haji ya Allah. Lihat begitu. Kalau toh ternyata nggak kesampaian, kan semata izin Allah. Ada amalan-amalan yang mana fadilahnya, keutamaannya, pahalanya setara dengan umroh dan haji. Ini saya ambil dari kitab Wasiatul Mustafa. Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini penting. Apa kata Rasulullah? Ya Ali wa Ali, alaika bisolatil jamaah. Hendaklah kalian melakukan sholat berjamaah. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat berjamaah itu indallahi ta'ala, di sisi Allah yang maha tinggi. Kamasyika ila hajjil wal umroh, itu seperti orang pergi haji dan umroh. Orang sholat jamaah rutin Pak, subuh-subuh as-salatu khairum minan naum. Apa kita? As-salatu khairum menak turu, kata orang Jawa. Menak turu tahu? Enakan tidur. Orang tidur. Dur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih di warung tanggung ya Pak. Masih banyak waktu. Sholat itu kan ada 3 waktu Pak. Belum 5% belum ya. Sholat ada 3 waktu. Waktu fadilah, waktu mubahah, waktu makruh. Waktu fadilah, waktu yang utama. Kapan? Di awal waktu. Itu maknanya fadilah di awal waktu bersama imam. Maknanya jamaah. Wah, itu luar biasa ya. Orang bisa istiqomah sholat jamaah di awal waktu, mantap. Yang kedua waktu mubahah. Mubahah dia boleh-boleh saja. Adanya di pertengahan. Misal sholat zuhur waktu jam berapa? 12:05 sekarang kan ya? Lebih 10. Terus asar jam 3:30. Kita sholat zuhur jam 2:15.
jam 2 misalnya, atau setengah 2, jam 1 untuk pertengahan, ya boleh-boleh saja, yang penting masih ada waktunya. Itu waktu mubah, boleh-boleh saja, namun tentu keutamaannya, pahalanya jauh dibanding dengan waktu yang fadilah tadi. Yang ketiga, waktu makruhah. Waktu yang makruh adanya di akhir waktu, adanya di akhir waktu. Asar jam 3:30, sholat duhur jam 3:4, habis sholat duhur, assalamualaikum, berhenti ngopi rokok sebatang, terdengar adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa katanya? Baru sholat duhur udah ada lagi sih, cepet amat ya waktunya. Ya jelas aja goblok. Lalu sholat jam 2:04, jam 3:04 baru duhur, 3 sebatang rokoknya yang panjang lagi, ya kan? Yang rokok sosro panjang, rokok sini Krakatauan panjang tuh Pak, 10 menit baru kelar, baru habis, 1/4 jam baru habis, udah ada asar. Waktu makruh. Makruh adalah perbuatan yang mending kita tinggalkan, jadi biasakan. Repot kalau kita biasa makruh kita jalanin, nanti lama-lama Allah tulis kita menjadi orang-orang senang makruh. Kalau sudah lama-lama makruh kita kerjain, lama-lama haram, lama-lama gampang ninggalin sholat. Tenang, masih banyak waktu, masih ada waktu. Akhirnya sampai kelewat, terbiasa nih perbuatan yang makruh, walaupun gak dosa, namun itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat berjamaah, karena sesungguhnya itu kita diibaratkan oleh Rasulullah seperti pahalanya itu pahala orang haji dan umroh. Tinggal sabar kecil hati Pak, ya. Yang nggak punya duit nggak usah berkecil hati, ayo tingkatkan sholat berjamaah di masjid. Kita makmurkan masjid-masjid kita, musola kita, betul Pak? Itu insya Allah dapat pahala umroh dan haji Pak. Satu lagi, ada orang sudah niat umroh, niat haji, punya duit, udah ada duitnya, mau daftar, tiba-tiba terdengar informasi saudaranya atau temennya itu menderita sakit berat, mau operasi gak punya duit. Kemudian dia mikir, waduh, ini ada saudara atau teman sakit, ini uang mau saya pakai daftar umroh. Saya mau tanya sama bapak-bapak nih, kondisi seperti itu kira-kira mana yang utamakan, daftar umroh atau uangnya dipinjamkan ke saudara yang sedang sakit? Nah ini amalan berat dari siapa yang tahu jawabannya nih? Bener nih, serius nih bapak, kalau mau naik umroh haji, bapak pura-pura sakit, bapak nanti itu Pak. Ini kita bicara tasawuf ya, ahli tasawuf yang ngomong Pak, utamakan kamu membantu saudaramu atau temanmu yang sakit itu darurat. Akhirnya apa itu? Atas Allah bersihkan dalam hati melalui malaikatnya, bantu saudaramu yang sedang sakit. Uang yang sudah semestinya untuk daftar haji atau umroh saya lupa dipakai untuk biaya operasi. Lillahi ta'ala, dia hanya mencari niat, mencari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Pak, operasi lancar, sembuh, selesai. Nggak lama kemudian Allah ganti Pak itu duitnya, Masya Allah, berlipat-lipat Mas. Biaya haji 55 juta, dibalas Allah lebih dari itu, 100 lebih juta. Loh, ini orang yang ikhlas betul, kualitas tengah-tengah ya kagak. Saya aman, udah mau umroh haji, nanti gimana kita sudah mau syukuran, ujung-ujungnya riak Pak, ujung-ujungnya karena pengen disebut haji, pengen dipanggil orang, wah mentereng umroh haji, ujung-ujungnya riak, ibadah nggak ada apa-apa. Kalau cuma begitu, ikhlas lillahi ta'ala. Ini persoalan riak dia. Saya ada teman saudara, dia mau ngadain malam itu safar seperti ini, nggak jadi, nggak mau dia. Saya tanya, mengapa kamu ngadain acara? Saya takut riak katanya. Bego itu, justru ada riak tersembunyi dalam hatinya itu. Nggak mau ngadain undangan, nggak mau, takut pada tahu nanti saya riak sombong. Goblok kamu, mestinya itu justru hatimu terselip riak dan ujub. Kamu bangga pada Allah bahwa saya orang yang tidak riak. Itu riak. Undang aja semua. Ada nilai sedekahnya. Nih sedekah, ya kan? Ngasih makanan, ngasih amplop guru-guru, bisa guru udah dikasih, ya udah, alhamdulillah. Dan tambahin satu. Jadi betul-betul ada nilai sedekahnya. Kemudian ada maudhu hasannya. Ini ilmu Pak ini. Kita semua dapat ilmu saat ini dari Ustaz Fauzi, dari saya sedikit, dari guru kita nanti.
Ini untuk kita semuanya, talbu ilmi, mencari ilmu. Untuk ilmu kapan lagi? Mau datang majelis taklim males itu Pak. Saya yakin jamaah-jamaah pada males kalau ada majelis taklim rutin. Ada apa istiqomah enggak? Saya jamin enggak? Nah, ini ada wala itu safar, ada mau itu hasanahnya. Manfaatnya untuk menimba ilmu. Dan itu berat. Menuntut ilmu memang berat. Banyak orang tidak kuat. Untuk itu perlu niat dan juga tekad yang bulat. Ilmu itu harus kita raih, kita cari. Jangan sampai kata Sayyidina Ali, ini terakhir, Sayyidina Ali berkata, laula khamsa khisalil asyarun nasu kulhum sholihin. Seandainya tidak ada 5 hal, niscaya semua manusia termasuk kita ini kulhum sholihin akan menjadi orang soleh semua. Kalau bahasa saya, kita semuanya punya potensi, punya peluang menjadi orang baik, orang soleh, cuma bisa terhalang oleh 5 hal. Yang pertama, yang pertama saja, al-qanaatu bil jahli, yaitu qanaah di dalam kebodohan. Qanaah tahu artinya? Qanaah dia menerima, bodoh menerima, aco dah. Sholat nggak tahu cara-caranya, puasa nggak tahu ilmunya, haji umroh nggak bisa, manasik ngantuk nggak dapat ilmunya. Namanya al-qanaatu bil jahli, bodoh, menerima dalam kebodohannya. Ya betul Pak ya. Ya kita mau udah tua, untuk apa sih ngaji? Terus kamu ngapain? Enakan mancing. Coba ya, mancing enak dari orang ngaji duduk ngantuk. Padahal Pak dengan duduk majelis taklim cukup jadi mustami'an dengerin saja Pak. Gak usah repot-repot, gak usah jadi alim, gak usah muta'aliman, jadi belajar. Cukup mustami'an, jadi orang yang mendengar saja. Itu kita dulu seperti ini Pak. Ini malaikat hadir. Yang dilihat malaikat bukan alimnya, nggak melihat walaupun ada Kiai dia Ustaz Fauzi, ada Ustaz Rumanta, semua sama. Di absen sama malaikat, mau bodoh, mau alim, mau duduk, manggut, mau ngantuk, semua di absen ada. Dilaporkan pada Allah. Nih Allah, hambamu di daerah mana dia? Daerah Ngencil ya. Dan Ngencil pada kumpul. Ngapain? Kalau ilmu pikiran dalam waktu safar. Kata Allah, di absen, nggak peduli dia alim atau enggak. Kita semua dapat ilmu, jadi manfaat luar biasa, dapat makanan, dapat ilmu dan lain sebagainya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tadi sholat berjamaah kita jaga, walaupun nggak setiap hari Pak. Minimal dalam 1 hari itu jangan sampai kita nggak datang ke masjid, jangan sampai kita nggak sholat jamaah dalam 1 hari. Serepot-repotnya kita sempatkan, entah subuhnya, entah duhurnya, syukur ya harus. Kalau bisa, kalau kerja mau repot kan gitu ya. Allah Maha tahu kan gitu ya. Yang penting kita berniat untuk bisa memakmurkan masjid. Itu kata Rasulullah, nanti ada 7 golongan manusia yang di padang mahsyar Pak, itu dapat naungan langsung dari Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu orang yang di hatinya terpaut dengan masjid. Itu nanti pada mahsyar waktu dibangkitkan Pak, semua kubur pada takut, petir menggelegar, matahari kanan katanya segini panas. Ini 7 golongan ini nggak takut, tenang saja, santai sambil rokokan, tenang saja, karena dapat naungan langsung dari Allah. Siapa? Salah satu tadi itu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Tuh udah dapat pahala umroh dan haji. Jadi walaupun nggak punya duit, tenang saja, namun tetap niat ya. Kita niat, saya udah niat apa? Ya Allah, saya niat untuk bisa umroh dan haji. Kapan Allah beri kesempatan ya Allah alam. Yang penting kita usaha niat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.